Jujur saja ya Bapak dan Ibu, pernah tidak merasa semakin rambut memutih, rasanya ranjang kita semakin dingin? Atau mungkin Bapak merasa minder karena tenaga tak sekuat dulu, dan Ibu merasa, sudahlah, mungkin masa-masa romantis itu sudah lewat. Tunggu dulu, jangan buru-buru menutup pintu kamar tidur Anda. Karena Dr. Elvina Kartika punya satu rahasia besar yang sering disembunyikan dokter dari kita. Ternyata, kenikmatan puncak yang membuat lutut lemas dan hati berdebar justru lebih mudah dicapai di usia kita, asalkan tahu celahnya. Lupakan gaya akrobatik anak muda yang bikin pinggang encok. Hari ini saya akan membisikkan 5 posisi rahasia yang terbukti secara medis bikin wanita ketagihan dan Bapak merasa gagah kembali. Penasaran? Jangan kemana-mana, simak sampai detik terakhir, karena malam ini bisa jadi malam terindah Bapak dan Ibu. Assalamualaikum, salam sejahtera dan peluk hangat untuk semua sobat sahabat sehat dimanapun berada. Senang sekali rasanya Dr. Elvina Kartika bisa kembali menemani waktu santai Bapak dan Ibu. Di saluran ini, di Klinik Rahasia Malam, kita tidak hanya bicara soal kesehatan gula darah atau asam urat saja, tapi kita juga bicara soal kesehatan hati dan kebahagiaan batin. Karena tua itu pasti, tapi menjadi tua yang bahagia, romantis, dan tetap asik, itu pilihan kita. Nah, sebelum saya buka rahasia dapur rekaman hari ini, saya minta tolong sedikit ya. Coba jempol manisnya dipijat dulu ke tombol subscribe atau berlangganan di bawah video ini, lalu ketuk loncengnya. Jangan lupa juga berikan like atau tanda jempol ke atas, supaya saya makin semangat cari info-info daging buat Bapak dan Ibu. Dukungan Bapak dan Ibu adalah energi buat saya untuk terus berbagi tips agar masa tua kita jauh dari kata membosankan. Sudah dipencet? Terima kasih ya. Semoga rezekinya makin lancar dan hubungannya makin lengket kayak perangkap. Mari kita bicara dari hati ke hati. Banyak dari kita yang salah kaprah. Kita sering berpikir kalau hubungan suami istri itu harus heboh, harus cepat, dan harus keras seperti adegan di film-film. Padahal, riset medis terbaru dari para ahli urologi, dokter yang mengurusi masalah reproduksi, justru bilang sebaliknya. Di usia kita di atas 50 tahun, tubuh kita berubah. Aliran darah mungkin tidak sederas dulu, pelumas alami mungkin berkurang, dan sendi-sendi kita butuh perhatian ekstra. Tapi apakah itu artinya kenikmatan harus berkurang? Sama sekali tidak. Justru ini saatnya kita bermain cerdas, bukan bermain kasar. Prinsip utamanya begini Ibu dan Bapak. Bagi wanita, kenikmatan itu seperti merebus air, butuh proses. Mayoritas wanita, terutama yang sudah matang usianya, sangat sulit mencapai puncak kepuasan hanya dengan gerakan keluar masuk saja. Anatomi tubuh wanita itu unik, mereka membutuhkan 2 hal sekaligus, kenyamanan di dalam dan sentuhan di luar. Jadi kalau Bapak selama ini cuma fokus kerja keras di dalam, tapi melupakan yang di luar, jangan heran kalau Ibu cuma diam saja atau pura-pura menikmati. Posisi yang hebat itu adalah posisi yang memungkinkan aliran darah lancar. Artinya, tubuh ibu harus rileks, tidak tegang menahan sakit pinggang, dan memungkinkan adanya kontak atau gesekan di area panggul depan secara terus-menerus. Di usia emas ini, slow is the new sexy. Pelan itu justru lebih nikmat. Kita punya waktu, anak-anak sudah besar, pensiun sudah di tangan. Jadi untuk apa buru-buru? Mari kita nikmati setiap sentuhan dengan napas yang tenang. Posisi-posisi yang akan saya bagikan ini fokusnya bukan pada akrobat, tapi pada koneksi dan gesekan yang pas. Siap mencatat atau langsung dipraktikkan nanti malam? Kita masuk ke posisi pertama. Saya sebut ini posisi sendok mesra, atau bahasa kerennya sideline. Mungkin Bapak atau Ibu sering melakukan ini cuma buat pelukan saat tidur kan? Nah, jangan remehkan kekuatan posisi ini untuk hubungan intim. Ini adalah juara dunia untuk pasangan yang mungkin punya keluhan nyeri lutut, sakit punggung, atau sekedar ingin bermalas-malasan tapi tetap hangat. Bayangkan posisinya, Ibu berbaring menyamping membelakangi Bapak, lalu Bapak memeluk dari belakang sambil menyesuaikan posisi. Kenapa wanita suka sekali gaya ini? Pertama, karena ini posisi yang paling tidak melelahkan. Tidak ada kaki yang harus diangkat tinggi-tinggi, tidak ada tangan yang pegal menahan berat badan. Kedua, dan ini yang paling penting, panggul Bapak dan Ibu berada dalam garis yang sejajar. Sudut masuknya menjadi sangat lembut, tidak menyodok bagian yang sakit, tapi meluncur dengan nikmat. Tips rahasia dari Dr. Elvina Kartika agar posisi ini makin terasa, coba suikas bantal guling kecil atau bantal tipis di antara lutut ibu. Ini bukan cuma buat nyaman, tapi secara medis ini menyejajarkan pinggul ibu, membuat jalur masuk menjadi lebih rileks.
Dan karena tangan Bapak bebas, tidak dipakai menahan tubuh, Bapak bisa dengan leluasa membelai area depan Ibu, memberikan stimulasi tambahan. Sambil berbisik kata-kata sayang tepat di telinga Ibu, hembusan napas Bapak di leher Ibu akan membangkitkan bulu kuduk. Ini adalah posisi untuk durasi panjang, untuk ngobrol, untuk saling merasakan depak jantung. Sangat romantis, sangat intim, dan dijamin anti encok. Lanjut ke posisi berikutnya. Kalau posisi sebelumnya santai, posisi ini sedikit lebih berani tapi tetap aman. Saya sebut ini duduk berhadapan atau sitting catch. Caranya gampang. Bapak duduk di tepi tempat tidur yang kokoh. Pastikan kasurnya tidak terlalu ambles ya, atau di kursi yang stabil tanpa lengan. Lalu Ibu duduk di pangkuan Bapak berhadapan muka sambil melingkarkan kaki di pinggang Bapak. Kenapa posisi ini bikin wanita tergila-gila? Jawabannya satu, kontrol dan koneksi. Dalam posisi ini, ibulah yang jadi nahkodanya. Ibu bisa mengatur seberapa dalam dan seberapa cepat gerakan sesuai dengan kenyamanan ibu. Kalau terasa agak nyeri, ibu tinggal angkat sedikit tubuhnya. Kalau mau lebih dalam, tinggal rapatkan pelukan. Bagi Bapak, ini juga menyenangkan, karena Bapak tidak perlu banyak bergerak, cukup menahan dan menikmati pemandangan istri tercinta dari dekat. Keistimewaan posisi ini ada pada tempelan tubuh, karena dada ketemu dada, perut ketemu perut. Gesekan di area panggul depan itu terjadi secara alami dan konstan setiap kali bergerak. Saya sarankan jangan lakukan gerakan maju mundur yang heboh. Coba ganti dengan gerakan rocking atau menggoyang pinggul memutar pelan-pelan seperti menari lambat. Gerakan menggiling lembut ini memberikan tekanan yang stabil di area sensitif Ibu tanpa bikin capek. Ditambah lagi, mata Bapak dan Ibu bisa saling memandang lekat-lekat, bisa saling cium kening dengan mudah. Ini posisi yang bikin hati meleleh, Pak Bu. Rasanya seperti pacaran lagi di masa muda, tapi dengan versi yang lebih matang dan penuh perasaan. Nah, ini dia posisi yang sering dibilang gaya standar atau misionaris. Ibu di bawah, Bapak di atas. Banyak yang bilang ini membosankan. Tunggu dulu, kalau membosankan berarti caranya yang belum pas. Menurut riset urologi, posisi ini sebenarnya salah satu yang terbaik untuk keintiman, asalkan dimodifikasi sedikit. Kita sebut ini misionaris bantal. Rahasia besarnya ada pada benda empuk bernama bantal. Coba letakkan satu bantal yang agak padat tepat di bawah bokong atau pinggul Ibu. Secara medis, ini mengubah sudut panggul Ibu menjadi sedikit naik dan efeknya luar biasa. Saat panggul Ibu naik, dinding depan organ intim Ibu akan lebih mudah tersentuh. Dan yang paling penting, pangkal panggul Bapak akan menekan area sensitif Ibu secara otomatis setiap kali bergerak. Bapak juga tidak perlu menekan terlalu keras. Dengan bantuan bantal tadi, gravitasi dan sudut sudah bekerja untuk Bapak. Saya sarankan Bapak menahan berat badan dengan siku atau lengan, bukan menindih dada Ibu, supaya Ibu bisa bernafas lega. Lakukan gerakan menekan ke depan dan tahan sebentar. Jangan cuma asal tusuk tarik. Tekanan yang stabil di area depan itu adalah kunci orgasme bagi banyak wanita. Jadi, bantal itu bukan cuma buat kepala ya sobat sahabat sehat, tapi bisa jadi alat bantu sakti untuk membangkitkan gairah yang sudah lama tidur. Sekarang, giliran Ibu yang beraksi. Posisi nomor 2 yang paling disukai wanita adalah woman on top, alias wanita di atas. Jangan minder dulu, Bu. Saya tahu, mungkin Ibu berpikir, aduh, perut saya sudah berlipat, paha saya sudah besar, malu di atas. Buang jauh-jauh pikiran itu. Di mata suami yang mencintai Ibu, Ibu tetaplah bidadari terindahnya. Posisi ini sangat disarankan untuk pasangan lansia, terutama jika Bapak mengalami sedikit masalah stamina atau kesulitan mempertahankan ereksi. Saat Ibu di atas, Bapak bisa rileks. Aliran darah Bapak lebih fokus dan Bapak bisa menikmati tanpa ngos-ngosan. Bagi Ibu, ini adalah kebebasan mutlak. Ibu yang pegang kendali setirnya. Ibu bisa mencari titik mana yang paling nyaman, ritme mana yang paling pas tanpa takut kesakitan karena benturan yang terlalu keras. Tips dari saya supaya lutut Ibu tidak sakit, jangan bertumpu pada lutut lalu naik turun seperti orang senam. Itu bikin cepat capek. Coba Ibu posisinya setengah berjongkok atau bertumpu pada telapak kaki jika kuat. Atau tetap berlutut tapi gerakannya bukan naik turun, melainkan memutar pinggul atau maju mundur perlahan. Gerakan memutar ini menjaga gesekan di area sensitif tetap nyambung terus. Bapak bisa bantu dengan memegang pinggul Ibu untuk menjaga keseimbangan. Percaya deh Bu, melihat Ibu percaya diri mengambil kendali di atas, itu bisa bikin gairah Bapak naik berkali-kali lipat.
Sampai kita di posisi juara satu yang sering disalahpahami, rear entry atau penetrasi dari belakang. Mungkin Bapak mengenalnya dengan istilah doggy style. Dengar istilah itu, mungkin Ibu langsung ngeri. Waduh, itu kan sakit terlalu dalam. Benar Bu, kalau dilakukan sembarangan, posisi ini bisa bikin kaget karena penetrasinya sangat dalam. Tapi kalau kita modifikasi, ini bisa jadi posisi paling nikmat. Kuncinya adalah alignment atau kesejajaran. Jangan biarkan punggung Ibu melengkung ke bawah seperti kucing, karena itu bikin sakit pinggang. Caranya, Ibu bersujud tapi dada Ibu ditempelkan ke kasur atau bantal tumpuk. Jadi punggung Ibu rata atau sedikit menurun. Letakkan bantal di bawah perut Ibu untuk menyangga tulang belakang. Posisi ini membuat panggul Ibu sedikit terangkat tapi tetap terasa nyaman. Kenapa ini jadi favorit? Karena posisi ini memberikan stimulasi maksimal pada titik G-spot atau dinding depan bagian dalam. Tapi ingat Pak, kuncinya di sini adalah pelan dan penuh perasaan. Karena tangan Bapak bebas, Bapak bisa memeluk punggung Ibu atau menjangkau ke bawah untuk membelai area sensitif Ibu. Kombinasi sensasi penuh di dalam dan sentuhan jari Bapak di luar, itu adalah tiket ekspres menuju puncak kenikmatan. Setelah saya kasih bocoran 5 posisi tadi, saya juga wajib mengingatkan hal-hal yang sebaiknya jangan dilakukan. Kita ini sudah masuk usia antik, orisinal, tapi sudah dipakai puluhan tahun. Jadi tolong jangan termakan adegan film. Pertama, hindari posisi berdiri. Apalagi di kamar mandi di bawah shower. Itu bahaya sekali. Lantai licin, keseimbangan kita sudah tidak seperti umur 20-an. Salah sedikit terpeleset, urusannya bukan ke kasur, tapi ke IGD rumah sakit. Jangan ya Pak Bu, romantis tidak harus basah-basahan berdiri kok. Kedua, hindari gaya akrobatik, seperti mengangkat kaki Ibu tinggi-tinggi sampai ke telinga atau melipat tubuh berlebihan. Fleksibilitas otot dan sendi kita sudah berkurang. Memaksa otot meregang berlebihan saat sedang bergairah mungkin tidak terasa sakitnya saat itu. Tapi besok paginya, bisa-bisa Bapak dan Ibu tidak bisa bangun dari tempat tidur karena syaraf kejepit. Ingat prinsip Dr. Elvina Kartika? Kenyamanan adalah kunci. Kalau ada posisi yang bikin sakit, berhenti, ganti posisi, pakai bantal, dikomunikasikan. Jangan gengsi bilang, aduh Pak, pinggang Ibu nyeri. Hubungan intim di usia matang itu tentang saling menjaga, bukan saling menyiksa. Terakhir, dan ini yang paling penting dari semuanya, posisi hanyalah alat, tapi nyawanya ada pada koneksi batin Bapak dan Ibu. Saya mau kasih satu tips sederhana yang sering dilupakan. Bernafaslah bersama. Sebelum mulai beraksi, coba luangkan waktu 30 detik atau 1 menit saja. Pelukan, tempelkan dahi, dan atur napas supaya seirama. Tarik napas bareng, hembuskan bareng. Kedengarannya sepele, tapi secara medis ini menenangkan sistem saraf. Saat saraf rileks, darah mengalir lancar ke organ vital dan tubuh menjadi jauh lebih peka terhadap sentuhan. Dan jangan lupa, mulutnya dipakai bukan cuma untuk makan atau ngomel ya, tapi untuk memuji. Katakan pada pasangan, kamu cantik banget malam ini. Bapak masih gagah ya. Suara Bapak dan Ibu adalah afrodisiak atau pembangkit gairah alami yang paling ampuh. Di usia 50 tahun ke atas, telinga wanita itu menjadi pintu gerbang hatinya. Jadi penuhi telinganya dengan pujian, penuhi hatinya dengan kasih sayang, baru penuhi tubuhnya dengan kehangatan Bapak. Itulah resep rahasia Dr. Elvina Kartika. Nah, itu tadi oleh-oleh dari Dr. Elvina Kartika untuk bekal Bapak dan Ibu nanti malam. Ingat ya, menjadi tua bukan berarti lampu kamar harus padam. Justru di usia senja inilah apinya harus kita jaga supaya tetap hangat menjadi pelita yang menemani sisa usia kita bersama pasangan tercinta. Jangan biarkan angka usia di KTP membatasi hak Bapak dan Ibu untuk bahagia dan menikmati surga dunia yang halal ini. Tubuh mungkin menua, kulit mungkin keriput, tapi rasa cinta dan gairah itu letaknya di hati dan pikiran, dan itu bisa tetap muda selamanya. Coba praktikkan salah satu tips tadi malam ini. Lakukan dengan pelan, penuh canda tawa dan kasih sayang. Kalau gagal, ya ketawa saja bareng-bareng, lalu coba lagi. Terima kasih sudah menyimak celotehan saya sampai habis. Kalau Bapak dan Ibu merasa konten ini bermanfaat, tolong bagikan ke grup WhatsApp teman-teman seusia. Siapa tahu jadi pahala karena menyelamatkan keharmonisan rumah tangga orang lain. Jangan lupa subscribe Klinik Rahasia Malam. Sehat selalu, bahagia selalu, dan sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum.